Yo Sobat Males, balik lagi sama gue di kuliah titip absen. Pernah nggak sih lo lihat deretan angka gitu ya? Entah itu nilai, jumlah followers, atau mungkin harga-harga di all shop, terus blank gitu ya? Otak lo langsung ngeheng, rasanya pengen nutup aplikasi aja. Nah, tenang, di sini gue punya solusinya biar lo kelihatan pinter, tapi nggak pakai pusing. Nih, coba deh, lihat angka-angka ini. Acak banget kan? Ini bisa jadi nilai ujian lo, atau mungkin skor Mobile Legends teman-teman lo, siapa tahu. Kalau ngeliat data acak-acakan kayak gini terus langsung bingung, mulai dari mana nih? Tenang, lo gak sendirian. Tapi percaya deh sama gue, ada cara gampang banget buat naklukin mereka. Oke, kita mulai ya. Dalam beberapa menit ke depan aja nih. Angka-angka yang tadinya bikin pusing itu bakal kita sulap jadi informasi yang super gampang dimengerti. Siap gak nih? Dan solusinya tentu aja bukan manggil dukun ya, tapi kenalan sama 3 jagoan statistika yang siap banget ngeberesin data berantakan ini. Anggap aja mereka ini ya superhero-nya dunia perangkaan lah. Kenalin nih, ini dia trio jagoan data kita. Nama kerennya sih ukuran pemusatan data. Tugas mereka tuh sebenarnya simple banget. Cuma cari satu angka, satu doang, yang bisa ngewakilin semua data yang ada. Jadi lo nggak perlu pusing liatin semua angkanya satu persatu. Nah, ini dia nih profil lengkap mereka. Ada Mean, si paling adil, terus ada Median, si paling tengah, dan yang terakhir, Modus, si paling ngetop. Masing-masing dari mereka ini punya kekuatan super yang beda-beda. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, jagoan pertama kita namanya Min. Atau lo pasti lebih kenal dia dengan nama rata-rata. Kenapa sih dijulukin si paling adil? Ya, karena dia itu benar-benar memperhitungkan semua nilai yang ada. Nggak ada yang ketinggalan satu pun. Konsepnya tuh simple banget, Sob. Bayangin aja, lo lagi patungan makan sama temen-temen. Kan semua total tagihan dijumlahin dulu tuh. Abis itu dibagi rata sama jumlah orang yang makan. Nah, itu Min. Adil kan? Semua kebagian sama rata. Cara ngitungnya cuma 2 langkah gampang. Gini deh, misal nilai ulangan lo ada 3, 80, 70, sama 90. Langkah pertama, ya tinggal jumlahin aja semua. 80 tambah 70 tambah 90, jadi 240. Terus, langkah kedua, bagi sama jumlah ulangannya. Kan ada 3 tuh, 240 dibagi 3. Dapet deh 80. Gampang banget kan? Nggak perlu kalkulator canggih juga bisa. Tapi, si paling adil ini juga punya kelemahan. Semacam kryptonite-nya gitulah. Dia tuh gampang banget baper atau terpengaruh sama yang namanya outlier, alias nilai yang aneh banget, yang beda sendiri. Contohnya gini, nilai lo udah bagus semua nih, ada 70, 80, 75, tiba-tiba ada satu nilai ancur banget, katakanlah 5. Wah, itu nilai rata-rata lo bisa langsung anjlok, cuma gara-gara satu nilai doang. Nah, justru karena si Min ini gampang baper sama nilai-nilai ekstrem, kita butuh jagoan kedua yang lebih stabil, lebih kalem. Kenalin, ini dia, Median, si paling tengah. Kunci dari Median itu cuma satu, Sob. Dan ini penting banget, sumpah. Datanya itu harus diurutin dulu, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ingat ya, diurutin dulu. Si Median ini nggak peduli nilainya berapa, yang penting buat dia cuma posisinya. Harus pas di tengah-tengah barisan. Serius deh, ini nih yang paling sering bikin orang salah, lupa ngurutin. Jadi sekali lagi, urutin dulu. Nah, kalau jumlah datanya ganjil, misalnya ada 9 nilai, gampang, tinggal ambil aja nilai yang kelima, itu mediannya. Kalau jumlah datanya genap gimana? Misal ada 10 data, lo ambil 2 nilai yang di tengah, berarti nilai kelima dan keenam, terus tinggal dijumlahin, abis itu dibagi 2, simple. Nah, ini nih kenapa median tuh lebih cocok dipakai buat data yang punya nilai aneh. Contoh paling gampang ya, data gaji di sebuah perusahaan. Kan ada gaji karyawan biasa, tapi ada juga gaji CEO yang, sultan banget. Kalau lo pakai Mian, rata-ratanya bisa jadi tinggi banget dan nggak realistis. Kelihatannya semua orang kaya, padahal kan enggak. Makanya mending pakai median, biar kita tahu sebenarnya gaji orang kebanyakan tuh berapa sih. Oke, jagoan terakhir kita, dia ini si paling gaul, paling update. Namanya Modus. Pokoknya dia yang paling tahu apa sih yang lagi ngetop atau jadi tren di kumpulan data lo. Serius, Modus ini yang paling gampang dicari. Lo bener-bener nggak perlu ngitung apa-apa. Cuma butuh mata aja. Tinggal lo liatin datanya, terus cari mana sih angka yang paling sering muncul. Nah, itu dia modusnya. Udah, itu doang. Yang asik dari Modus, juaranya tuh bisa lebih dari satu. Kalau cuma ada satu yang paling sering muncul, itu namanya unimodal.
Kalau ada dua yang sama-sama populer, misalnya warna favorit di kelas ada biru dan hitam, itu namanya bimodal. Bahkan bisa lebih dari dua, atau ya bisa juga nggak ada sama sekali kalau semua datanya unik, munculnya sekali doang. Kekuatan utama modus, dan ini yang bikin dia beda dari yang lain, adalah dia satu-satunya jagoan yang bisa dipakai buat data yang bukan angka. Misalnya nih, lo mau tahu merek HP apa sih yang paling banyak dipakai di tongkrongan lo? Atau rasa Indomie apa yang jadi favorit anak kosan? Nah itu pakai modus, berguna banget buat ngeliat tren. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan paling penting. Kapan kita pakai mean si adil, kapan pakai median si stabil? Atau kapan kita harus panggil modus si paling ngetop? Ini nggak bisa asal pilih sob, masing-masing ada waktunya. Oke, biar gampang, ini dia cheat sheet alias contekan resminya buat lo. Simpelnya gini, kalau data lo normal-normal aja, nggak ada angka aneh, pakai mean. Kalau di data lo ada sultannya alias ada nilai yang ekstrim banget, pakai median. Nah, kalau lo mau cari yang paling populer atau datanya itu bukan angka, jagoan lo udah pasti si modus. Terus, mungkin lo mikir, gimana kalau datanya banyak banget? Ratusan, ribuan, bahkan jutaan kayak data sensus penduduk, masa iya mau kita urutin satu-satu? Bisa sampai lebaran kuda? Nah, kalau udah kayak gitu, kita masuk ke mode pro nih, namanya data kelompok. Iya, gue tahu. Kalau datanya udah dikelompokin, rumusnya emang jadi kelihatan ribet kayak gini, bikin pusing duluan. Tapi tenang, tenang. Kita nggak akan bedah rumusnya di sini. Intinya, rumus ini tuh cuma cara buat memperkirakan aja, di mana sih kira-kira letak mean, median, atau modusnya. Soalnya, kita kan udah nggak bisa lihat angka aslinya satu persatu. Tapi yang penting, konsepnya tetap sama persis. Jadi sob, intinya gini, 3 jagoan data ini punya kekuatan supernya masing-masing buat bantu lo ngertiin data tanpa harus pusing. Tinggal ingat aja julukannya. Mean itu si rata-rata yang adil. Median itu si nilai tengah yang stabil. Dan modus itu si paling populer yang nunjukin tren. Kuncinya cuma satu, pilih jagoan yang tepat sesuai kondisi data lo. Nah, sekarang giliran lo nih. Coba deh bayangin data screen time harian lo selama sebulan. Kan pasti ada hari-hari yang wajar, tapi ada juga kan hari-hari di mana lo begadang nonton seri sampai pagi. Menurut lo, jagoan mana yang paling pas buat ngegambarin kebiasaan lo itu? Mean, median, atau modus? Coba deh tulis jawaban sama alasan lo di kolom komentar ya. Gue pengen tahu. Gue tungguin.